Hidup bersama, kedengarannya sangat romantis tapi juga tidak salah jika Lala mengartikannya sebagai bentuk egoisnya seorang Sky. Lala sama dengan wanita di luar sana yang juga memimpikannya memiliki momongan, anak lucu yang mungkin akan membuat dirinya bangga kelak di masa senjanya. Pagi ini, Sky baru keluar dari walk-in closet miliknya, berjalan mendekati Lala yang segera tanggap untuk meraih dasi yang sudah terselampai di kerak kemeja abu gelapnya. Di saat begini, Sky menyukai pinggang Lala, ia meliuk dan sempurna saat dir 3 meter 4s. Walau, Sky tahu, saat ini Lala tidak berselera untuk meladeni kenakalannya. Senyum, titah Sky. Semalaman ranjang mereka dingin karena Lala tak pernah mau tersenyum hingga kini. Lala melebarkan bibirnya seperti perintah sang suami. Lalu, segera pudar hanya dalam waktu yang begitu singkat. Sudah mendapat bunga dariku? Tanya Sky. Sudah. Singkat Lala, kau tidak baca brosur yang terselip di sana. Lala menyapu kemeja di dada bidang suaminya, kemudian mendudukkan lelaki itu di sisi ranjang untuk dibersihkan telinganya. Cukup kasar sampai Sky M3L3mu. Aku bertanya teletubis. Ketusnya. Sudah. Lala masih jutek. Itu pun terpaksa menjawab karena sesungguhnya, Lala sedang tidak berselera untuk bicara. Kemana bulan madunya? Sky memang menyelipkan brosur bulan madu di buket bunga yang dia kirim untuk istrinya pagi ini. Tidak perlu saja, tolak Lala. Lagi pula untuk apa? Toh, nyatanya mereka tidak akan memiliki keturunan juga pada akhirnya. Wai, Sky menatap Lala yang meraih sapu tangan tipis dari meja untuk diselipkan ke saku celananya. Kau bilang mau pergi ke Toskana. Sky ingat, dulu Lala sering berhayal datang ke Toskana. Menginap di Castello Banfi bersama suami adalah impian Lala. Surga mewah untuk berbulan madu. Tempat yang dihiasi dengan ladang anggur paling menakjubkan di dunia, desa kecil kuno, dan banyak bukit serta perkebunan bersejarah yang megah. Sudah tidak ingin. Lala membual, sungguh dia masih ingin sekali datang ke Toskana, tapi setelah Sky memutuskan untuk tidak memiliki anak, terpaksa ia menolaknya. Sky bangkit dari ranjang, mata birunya masih hanya fokus pada Lala yang selalu sibuk dengan persiapan paginya. Masih mau bahas soal anak? Tanyanya. Yah, Lala mau sekali bahas ini. Nona Elis saja dibolehkan hamil kan, Pak? Lala jelas ingin mengutarakan itu dari malam tadi. Sudah terlanjur hamil, bukan diperbolehkan hamil, bedakan kalimat itu. Fahri dan Elis saja kecolongan, tidak benar-benar berencana untuk memiliki momongan. Lala terdiam sejenak, membiarkan otaknya dingin terlebih dahulu. Boleh saya jujur, Pak? Sky tak menjawab karena dia tahu apa yang akan Lala sampaikan kali ini. Saya menyesal menikah dengan Pak Sky. Kau tahu, itu menyakitiku. Tukas Sky. Saya juga sakit karena lagi-lagi saya harus berhubungan dengan lelaki egois. Lagi, Lala menimpalinya. Hanya berbeda jenis saja, walau saya akui dengan sadar, setidaknya, Paskai mencukupi kebutuhan saya. Lala melengos keluar, ia akui ia tak mau lagi membicarakan hal ini, sudah cukup dia membujuk sepertinya. Dan Lala tahu benar, Sky takkan goyah jika sudah memutuskan. Dalam pernikahan selalu ada saja masalah, termasuk pernikahan, Sky dan Lala yang terlihat sempurna. Bahkan, banyak pelayan yang iri karena di setiap pagi, Sky selalu memberikan bunga dan kejutan lain. Tidak sepele seperti kelihatannya, karena Sky cukup dilema dengan permasalahan kali ini, buktinya, Dominic sampai harus menemui lelaki itu di tempat ini setelah siang tadi Lala tak mau ikut makan siang bersama klien. Sebuah rooftop gedung Xmeria yang biasanya dijadikan tempat Sky mengenang keindahan, Leona. Kau di sini, bos. Kebetulan, Dominic juga penat. Dia perlu menyalakan korek api miliknya untuk menyulut ujung rokok yang sebelumnya dia sumpal ke mulut. Rambut pekat keduanya berdiri menantang deru angin yang terarah pada tubuh bidang mereka. Sejatinya Sky dan Dominic sudah lama menjadi karib, dan ini salah satu tempat favorit mereka saat Gulana. Lala ingin anak, celetuk Sky. Lalu, sekilas, Dominic melirik bosnya. Pria itu seperti sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Aku tidak mau punya anak lagi. Jadi untuk apa kalian menikah?
Dominic sampai heran hingga kening berkerut alami. Hanya ingin hidup bersama, salah. Dominic kemudian tertawa, kemudian beralih menatap riuhnya kota Jakarta. Dia pernah memimpikannya memiliki momongan, sayang, istrinya kala itu mengidap kanker otak. Hati-hati, wanita termasuk makhluk yang cepat sekali bosan, bos, peringat Dominic yang hanya mendapat penyimakan Sky. Dan biasanya kebosanan mereka bisa ditangani dengan shopping, salon, atau apapun yang mereka sukai. Jelas Dominic, kau tahu aku tidak akan membiarkan Lala mengeluh soal itu. Tukas Sky, sedikit ada lirikan tajam walau tak benar-benar menoleh. Dominic terkekeh, masalahnya tipe wanita seperti Lala berbeda, bos. Dia bahkan bisa bosan dengan uang-uangmu. Sky setuju, sejatinya uang dalam hidup Lala hanya untuk kebahagiaan orang terdekat dan tersayang wanita itu saja. Lala sendiri tak cukup berniat untuk menikmatinya dengan cara foya-foya. Kalau tidak untuk Rahmi, pasti Hisham dan Radit, atau siapapun yang membutuhkan. Andai ada dan banyak uang, Lala takkan perhitungan, walau pada dirinya sendiri, Lala tidak seroyal itu. Cara paling efektif untuk wanita dengan tipe yang cukup perasa seperti Lala ini, hanya kehidupan baru. Anak, anak, dan anak, anak lagi, anak terus, sampai ke cucu, cicit begitu saja seterusnya, lanjut Dominic. Sky lantas terkekeh, itu berarti dia tidak menganggap Elis putrinya sendiri. Oh ayolah, sergah Dominic, Nona Elis sudah bukan putri lagi, bos. Kau bahkan sudah tidak bisa menyentuh pipinya sesuka hati karena sudah ada Ustadz Fahri. Sky masih tak berniat menimpalinya. Come on, Nona Elis sudah memiliki kehidupan sendiri. Kau juga perlu memberikan kesempatan Lala hamil dan melahirkan putri atau putramu nanti. Kau pikir mudah kehilangan istri? Bahkan membayangkannya saja aku tidak bisa, sela Sky. Melahirkan tidak berarti kau harus siap kehilangannya, bos. Kau bahkan sudah atur operasi terbaik untuk Nona Elis kan? Itu berarti, kau akan bisa juga mengatur operasi untuk istrimu. Dominic bicara realita, sepertinya Sky hanya mengalami fobia pada kehamilan istrinya. Sebenarnya, ini hanya pola pikir Sky yang masih tertinggal di masa lalu. Sky belum bisa menjawab, dia lebih suka diam untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa menikah tidak harus berujung memiliki momongan. Sampai ada pemberitahuan dari ponselnya, di mana itu mengatakan jika Lala sudah berada di luar gedung Xmeria. Mau kemana dia? Sky selalu mendapatkan informasi tentang keberadaan Lala. Dimanapun, chip di dalam cincin Lala membantu Sky melacaknya. Siapa? Dominic mematikan rokok dengan memutarnya di bawah telapak kaki sebelum ia berlari mengikuti langkah cepat bosnya. Lala keluar dari gedung. Mereka menuruni 2 kali lantai dengan anak tangga demi menuju sebuah lift setelah Sky merasakan ada yang tidak beres dari lokasi yang ditemukan di cincin istrinya. Sky juga mengoperasikan ponsel agar membuka seluruh CCTV yang tersebar di segala penjuru kantor. Mungkin bisa membantu Sky melihat kemana Lala pergi. Sayangnya, kejanggalan kedua terjadi, di mana Lala tak terlihat dimanapun. Sial. Beberapa CCTV bahkan mati tanpa ada yang tahu. Sky memukul permukaan lift hingga gaduh. Bukankah cukup jelas, itu berarti orang yang kemarin membuntuti mereka sudah berhasil mendapatkan Lala. Dugaan itu diperkuat setelah Sky mendapati nomor Lala tidak aktif. Dominic segera menghubungi puluhan bawahannya. Mereka mungkin kecolongan karena ada seseorang yang menjalankan pengkhianatan di dalam gedung, sejenis musuh dalam selimut. Goblok semua bawahanmu, umpat Sky. Sepertinya, lawan kita kali ini bukan orang remeh, bos. Dominic berasumsi, sebab jika dipikir ulang, rasanya tak mungkin ada yang bisa menembus gedung ini semulus itu. Siapkan mobil, arah Manggarai. Sky meneriaki sopirnya lewat telepon. Bahkan, semua orang tidak ada yang becus. Duduk gemetar, Lala di atas kursi goyang yang diselimuti begitu banyak debu dalam kondisi terikat. Melihat sekitar, isinya hanya debu sawang bekas sarang laba-laba yang bergumpal-gumpal bahkan melekat di atap. Beberapa menit yang lalu, Lala mengikuti saran gila dari seseorang. Pasrah saat lelaki di depannya meringkusnya sore ini. Sekarang,
dirinya malah ketakutan sendiri menghadapi pria psikopat ini. Harry, ternyata pria itu yang mengincar dirinya setelah 2 bulan lalu meloloskan diri dari lapas dan menjadi buron. Kamu semakin cantik, Neng, puji Harry. Lala kemudian menghindari tangan yang akan mengusap pipinya. Aku tidak akan menamparkanmu, sayang. Hanya membelai. Lala menyesal mengikuti saran gila ini, karena dia tak cukup siap untuk aksi ini. Sejauh ini, Harry memang tidak berlaku kasar padanya, akan tetapi bisik demi bisik yang Harry utarakan terdengar sangat mencekam. Kenapa kamu kabur dari penjara? Di sana tidak enak, Neng, sela Harry. Pria itu tertawa karena sudah cukup lega setelah berhari-hari mengintai bahkan mengikuti sekumpulan mafia paling kuat di negaranya demi bisa meraih kembali Lala Carmela. Di lapas, dia sengaja ikut ke jaringan ilegal yang tidak diketahui banyak orang. Awal masuk ke kelompok ini, cukup sakit. Harry bahkan rela dipeloncoi sebagai syarat supaya bisa bergabung dengan para mafia ini. Tapi, karena para mafia ini pula lah, Harry bisa leluasa bergerak ke sana kemari, bahkan bisa lolos dari penjara tanpa digegerkan. Tempat ini, salah satu lokasi yang difasilitasi oleh bos mafia sebagai reward atas kesetiaan dan keuletan Harry ketika direkrut untuk ikut-ikutan mengedar barang haram. Yah, sore ini Harry bahagia karena rencananya begitu mulus. Kamu tega memasukkanku ke jeruji besi, padahal kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Lala semakin gemetar saat Harry mendekati wajahnya, bahkan bisa merasakan desir dari embusan napas lelaki itu. Aku minta maaf. Tidak, sangkal Harry. Tidak perlu minta maaf, lagi pula aku masih mencintaimu, Neng. Dulu memang AA yang salah, dan AA sudah sadar. AA pernah sangat hilaf. Lala tak merasa perlu mengenang itu, mungkin karena Lala sudah tidak memiliki perasaan apapun pada Harry. Justru, takut adalah kata yang tepat untuk menggambarkannya. Tolong lepaskan, saya. Lala menghibah. Harry meraih botol minuman, lalu membuka tutupnya. Aku tidak bisa melepasmu, tapi kalau kamu haus, aku yang akan kasih kamu minum. Keduanya beralih pada dahaman yang terdengar. Lelaki berbadan kekar, bertato naga di sekujur lengannya, masuk. Itu yang membuat Lala semakin bergetar hebat. Namanya Ramdan. Barang bagus, nih. Baru saja pria bertato ingin menyentuh pipi Lala, Harry menepisnya. Dia istriku, Bang, pekiknya memperingati. Lala mendelik penuh, sekarang, peluh bercucuran di wajah takutnya. Sudah, tolong, lepaskan saya. Kalian hanya akan menambah masalah karena menculik saya, suami saya tidak akan pernah melepaskan kalian sampai ke liang lahat sekalipun. Terlebih, saat Ramdan kekeh untuk meminta jatah pada Harry. Kau sudah memasukkan wanita seksi ke sini, itu berarti, istrimu juga milik bersama. Dia cuma milikku, bangsat. Satu pukulan Harry daratkan ke wajah pria menyeramkan itu hingga terjengkang. Di mana, Ramdan segera merangkul Harry untuk dipiting dan diberi pukulan di tengkuk sampai terjatuh terperosok. Berani sekali kau membentakku, anak baru. Teriaknya. Lala hanya sibuk berteriak sambil berharap jika pertolongan akan segera datang seperti yang dijanjikan sebelumnya. Seperti yang kita tahu, doa orang teraniaya dikabulkan. Lala mengalihkan pandangan ke arah, di mana 3 pria bertato naga masuk dengan langkah kocar-kacir. Bang, kita dikepung, lari. Ramdan menilik keluar, rupanya memang sudah cukup ramai satuan berseragam yang masuk bahkan sudah menembakkan peluru sebagai peringatan. Bangsat, umpatnya, siapa yang menjebak kita di sini? Jangan bergerak. Lala hanya jadi penikmat setelah jantungnya hampir saja dibuat terlepas. Polisi sudah mengepung dan menodongkan senjata pada kelima buron yang kini berjongkok sambil mengangkat tangan. Sejujurnya, wilayah ini aman dari jangkauan pihak berwajib. Tapi, entahlah, kenapa tiba-tiba mereka bisa menjamah tempat rahasia ini. Ramdan melotot ketika saja mata legamnya mendapati musuhnya di sana. Kau, langit menyengir, sebenarnya pemuda itu yang ikut bekerja sama dengan pihak berwajib untuk meringkus Ramdan yang sudah cukup meresahkan masyarakat di beberapa pekan terakhir. Bukan karena langit ingin mengamankan negara, tapi Ramdan memang salah satu anggota dari kelompok mafia yang menjadi musuh utama perkumpulan rahasia, langit.
Sebelumnya, Langit mendengar dari geng motornya bahwa ada yang sedang diincar oleh kelompok Ramdan. Yang mana ternyata, orang incaran Ramdan masih berhubungan dengan keluarganya. Siang tadi, Lala dihubungi oleh pihak berwajib untuk diperingati agar lebih berhati-hati dalam melakukan apapun, karena status Harry sedang dalam pencarian orang DPO. Sekaligus, mengajak Lala bekerja sama dalam menjebak Harry agar tempat persembunyiannya bisa secepatnya ditemukan. Di saat yang sama, Langit datang ke perusahaan. Di sana kemudian Lala memberitahukan informasi terkait Harry yang kebetulan sekali mengirimi sebuah surat untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Kerja sama yang baik, Langit untung, polisi untung, dan Lala pun menjadi lebih tenang karena pada akhirnya Harry kembali diringkus. Urusan kita belum selesai, bajingan, kau juga akan ikut kami. Ramdan mengoceh saat polisi membekuknya. Sekarang periksa urinnya juga. Dia juga pemakai, teriaknya. Langit menyeringai, lalu meraih tali yang membelit tubuh Lala. Kenapa lama sekali? Langit sudah datang tepat waktu, tapi Lala yang ketakutan tetap tidak bisa menerima permainan gila keponakan suaminya. Lala pukuli kepala Langit saking geramnya pada pemuda gila itu. Ah, maaf, Tante. Terakhir, Sky yang baru saja tiba, pria itu tak tanggung-tanggung meraih kerah Langit lalu dihadiahi bogem mentah. Kau jadikan istriku umpan. Hah, bos. Dominic menghalau Sky. Lala pun begitu, karena barusan pukulan Sky cukup keras hingga kepala Langit terdebam pintu dan berakhir meringis sambil meringkuk. Sky lupa, jika anak itu lahir dari rahim kakak tercintanya. Biar aku kirim anak nakal ini ke neraka. Harusnya, bicara dulu. Langit mengeluh kesakitan. Langit justru bantu, Tante Lala, Tuan Takur. Umpatnya, Sky sekarang menatap istrinya. Masalah sebesar ini, kau tidak memberitahuku. Sky pikir, Lala benar-benar diperdaya. Hingga, dirinya serampangan saat menyetir untuk menemukan lokasi di mana cincinnya berada. Bukan merasa bersalah, Lala justru mengingatkan kembali, Sky. Pas Sky lupa kita tidak sedang baik-baik saja. Apa maumu, punya anak? Sergah Lala, mumpung sedang ditanya, Lala jujur ingin itu agar supaya ibunya bisa menimang cucu.